Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini kita awali dengan membaca kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Tuhan Yesus Kristus, ketika saatnya tiba untuk memulai karyamu, bentaramu yakni Yohanes mendahului dengan menyerukan pertobatan. Pandanglah hati kami umat-Mu yang begitu sering berdosa di hadapan-Mu. Doronglah kami untuk terus membaharui diri melalui pertobatan, dan teguhkanlah kami senantiasa dengan santapan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami selalu menjadi manusia baru dan siap mengabdi Engkau dalam setiap detik kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dalam sakramen Maha Kudus, yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, refleksi kita hari ini berpusat pada buah-buah kebajikan yang kita peroleh dari mengenal Yesus Kristus. Kita mengenal Kristus melalui berbagai cara, seperti pengajaran kateketis, melalui studi teologi, melalui berbagai seminar dan pendalaman iman, melalui studi kitab suci, dan melalui doa-doa kita, termasuk beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Mengenal Kristus berarti mengizinkan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Walaupun kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah pribadi independen yang memiliki kehendak bebas dan bisa memutuskan untuk tidak mengikuti Tuhan. Karena itu, menerima Kristus menjadi pusat hidup kita membutuhkan keputusan yang perlu terus-menerus kita baharui. Untuk bisa menerima Kristus menjadi inti hidup kita, kita perlu mendefinisikan siapa diri kita di hadapan Tuhan, apa makna hidup kita, dan apa tujuan yang hendak kita peroleh. Dalam kesempatan ini, saya mengajakmu semua untuk merenungkan siapa diri kita yang
boleh menerima Kristus untuk menjadi inti hidup, menjadi penuntun hidup, menjadi jiwa dan tujuan akhir perjalanan hidup kita. Ketika orang-orang Farisi, imam-imam, dan orang-orang Lewi datang menemui Yohanes, mereka bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes berterus terang dan berkata, "Aku bukan Mesias." "Lalu siapakah engkau?" "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di sini kita menemukan kejujuran Yohanes sebagai elemen dasar yang membentuk kepribadiannya. Dalam Injil yang lain kita mendengarkan bahwa Yohanes ini melewati satu hidup penuh penempaan di padang gurun dalam semangat penyangkalan diri dan mati raga yang luar biasa. Ia berpakaian bulu unta dan memakan belalang dan madu hutan, yang menggambarkan kerasnya hidup asketik yang dijalani oleh Sang Bentara Kristus. Semangat ini telah menempah dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang tangguh, menyadari hakikatnya sebagai utusan Tuhan, dan dengan rendah hati mengakui bahwa dia bukanlah yang terpenting, melainkan Kristuslah yang terpenting, sehingga membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Dalam diri Yohanes, kita menemukan karakter orang yang memahami hakikat dirinya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ia telah mengenal Tuhan secara mendalam. Dan pengenalan akan Tuhan ditentukan melalui penempaan diri yang penuh mati raga di padang gurun. Itu berarti apa? Ia mengisi seluruh hidupnya dengan nilai-nilai iman yang memusatkan perhatian pada komunikasi yang intensif dengan Tuhan melalui doa, melalui pendalaman iman, dan mengesampingkan semua nilai-nilai duniawi yang mungkin menghambat perjalanannya untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Yohanes adalah tipe pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan memusatkan seluruh kemampuannya, seluruh talentanya, energi dan wataknya hanya demi satu tujuan, yakni menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sebetulnya inilah buah yang kita harapkan dari setiap orang yang mencintai sakramen Maha Kudus dan meluangkan waktu untuk beradorasi di depannya, yakni menyadari siapa diri kita, menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan dan dunia, dan dengan sadar masuk ke dalam pelayanan dengan semangat kerendahan hati. Karena Kristus tetaplah Mesias, dan kita tidak lebih dari utusan yang berseru-seru di depannya. Membuka tali kasutnya pun kita tidak layak. Maka bagi saudara-saudara pencinta adorasi di depan sakramen Maha Kudus, saya mengajakmu semua untuk merenungkan dengan saksama dan dengan jujur mengakui siapa diri kita masing-masing. Jika kita mengenal Kristus, maka dengan seharusnya kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Maka langkah pertama adalah menyucikan diri melalui pertobatan. Ketika hati kita sudah dimurnikan melalui pertobatan, kita menumbuhkan semangat kerendahan hati dan tidak mengambil alih tempat Tuhan yang maha mulia, melainkan sekedar utusan yang berseru-seru di depannya,
yang menyerukan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Dan ketika orang mengenal Tuhan, harus dengan rendah hati kita mundur dan membiarkan mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bukan membuat mereka tergantung pada pelayanan kita. Maka semoga semakin lama kita berdoa dan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, semakin kita menyadari ketidaklayakan kita, dan semakin dengan rendah hati kita menegaskan peranan kita semata-mata sebagai alat Tuhan untuk menegakkan kerajaannya. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk menjadi pribadi yang memahami siapa diri kami, hakikat kami, dan dengan rendah hati menyiapkan diri untuk menjadi pewarta cinta-Mu kepada sesama. Sebab Engkaulah cinta sejati yang menjadi peneguh hidup banyak orang. Amin.